Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani hukman wa imama. Ya Muhammad Allahumma alayya salawal arifina bihim majid wa anshur alayya wa takim bima nasidu ya jalali wal ikram. Doa di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga kita mendapatkan kebaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya absen dulu. Nanti yang dipanggil menyampaikan hadir, gitu ya. Ahmad Risandi Anjas Moro, Afifah Al Khairunisa, Alicia Zahwa Al Mahira Zamzami, Askia Samha Sofa. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Maju, ya. Baik, kata-kata positif pada hari ini yang dicatat. Fokus pada tujuanmu, bukan pada rintanganmu. Ya, fokus pada tujuanmu, bukan pada rintangan-rintangan bersama. Ya. Nah, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk sebuah rantai makanan. Kemudian kalian atau siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem yang lebih besar. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ini rantai makanan khususnya dan jaring-jaring makanan. Pada pelajaran pagi hari ini, fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, kenapa kita makan? Ya. Pernah nggak kalian telat makan? Pernah? Pernah ya. Kalau telat makan
kira-kira badan menjadi apa? Menjadi lemas ya. Jadi kita tidak mendapatkan tenaga lemes sekali ya. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan makhluk hidup secara umum. Jadi dari mana makhluk hidup mendapatkan energi? Dari makanan ya, dari makanan kalian ya. Nah, kemudian menurut pendapat kalian, mengapa makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Kira-kira apa? Nah, kemudian bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan di dalam satu ekosistem? Ini pertanyaan. Makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Energi. Nah, ini kalau kita makhluk hidup berupa konsumen, berbeda dengan yang sebelumnya kita pernah singgung, bahas pada materi sebelumnya, yaitu pada tanaman. Kalau pada tanaman mendapatkan energi dengan cara fotosintesis, membuat makanan sendiri ya, dari proses fotosintesis matahari, sinar matahari, kemudian air yang didapat dari mana? Akar dan juga unsur hara, kemudian dimasak di daun. Nah, jadilah makanan yang nanti didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Di daun sendiri butuh makanan, di akar, di cabang, di ranting dan sebagainya. Nah, kalau kita berkaitan dengan makhluk hidup khususnya konsumen, maka makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Nah, ya, ini gambar orang sedang menyantap makanan. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada apa ini? Telur, ada ayam, ada ini apa? Nasi, sayur, dan juga wedang teh ya. Ini semua makanan-makanan, ada yang berupa buah-buahan, ada yang berupa ini ya, dari makhluk hidup yang lain, ayam ya, dan juga yang lainnya. Nih. Jadi makanan adalah sumber utama energi bagi makhluk hidup. Kita ya, tubuh kita mengkonsumsi makanan dan akan diubah menjadi kalori. Kalori itu berarti menjadi energi ya, yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari ya. Jadi dengan makanlah kita mendapatkan energi untuk beraktivitas ya. Jadi makanan yang kita makan menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Nah, ini coba dilihat bagaimana kondisinya ketika kita tidak makan ya. Kalau kita tidak mengkonsumsi seharusnya kebutuhan kita, nah, setiap kita punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Kebutuhan kalori ini kalau kekurangan kita akan lemas, kalau kelebihan juga akan bermasalah ya. Tidak ada energi yang masuk, tidak makan, tidak mengkonsumsi, kita akan menjadi badannya yang pertama ya langsung dengan perut. Karena tidak ada makanan, perut akan kosong. Ya, ini yang dinamakan lapar. Ya, lapar karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian setelah lapar, perutnya nggak konsentrasi karena lemas. Ya, kalian kalau tidak cukup energi yang masuk, maka ini pasti terjadi nih lapar dan juga lemas. Lemas akibatnya tidak konsentrasi. Jadi kalau pagi usahakan kalian sarapan pagi agar apa? Agar kalian memiliki energi untuk aktivitas sepanjang hari sampai dengan waktu jadwal makan tiba ya. Kemudian kalau sampai juga tubuh sering telat makan ya, akan muncul penyakit ya, atau jatuh sakit ya, badannya menjadi sakit.
Kalau yang berkaitan dengan makanan, sakit yang timbul apa? Mah ya. Kalau kalian sering telat makan, maka penyakit yang mungkin sekali timbul adalah sakit mah. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam ekosistem itu antara makhluk hidup dengan makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebabnya, nah ini kita bisa lihat ilustrasinya. Ada apa ini? Hewan apa? Rusa. Rusa butuh makanan. Makanannya dari rumput atau tanaman, tumbuhan. Tumbuhan ini jadi makanannya rusa. Jadi rusa butuh rumput atau tanaman. Nah, ternyata rusa pun jadi apa? Santapan makanan bagi hewan apa ini? Harimau. Jadi harimau memakan rusa. Antara harimau, rusa, dan rumput semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu juga butuh makan. Jadi manusia juga membutuhkan makanan berupa tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lainnya, ya. Umpamanya ayam, kambing, atau sapi, dan nanti bisa diolah yang lainnya pemanfaatannya. Sapi menghasilkan apa? Menghasilkan susu, menghasilkan daging. Nah, itu kan sebagai konsumen, konsumsi kita termasuk konsumen, ya. Jadi makhluk hidup yang lainnya. Nah, berarti makhluk hidup dalam satu ekosistem itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hiduplah kita membutuhkan makanan berupa makhluk hidup lainnya. Jadi dalam satu ekosistem kita berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat pertanyaan yang ketiga tadi dalam pemantik, ya. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Jadi hubungannya apa? Hubungan antara tanaman, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya dalam satu ekosistem terjadi karena adanya transfer energi atau proses makan dan dimakan. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan itu hubungan antara proses makan dan dimakan. Nah, ini salah satu dari contoh rantai makanan. Ini tadi namanya tumbuhan. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ini, ya. Nah, kemudian membuat tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri. Nanti ini yang disebut sebagai produsen, ya. Ini tumbuhan itu menjadi produsen karena dia tidak makan makhluk hidup yang lainnya, tetapi dia, tumbuhan ini, membuat makanannya sendiri, ya, masak sendiri di daun, tidak butuh makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena kelinci makannya apa? Tanaman, ya, tumbuhan. Dan dia langsung dari tumbuhan, dari produsen, maka dia menjadi konsumen tingkat 1. Dan yang kedua, ya, konsumen kedua ini, ya. Nah, kalau dia rantai makanan ini berarti burung elang termasuk urutan ketiga. Elang adalah hewan pemangsa, predator. Nama lain pemangsa apa? Predator. Elang
memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Disinilah elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kalau yang terakhir nggak ada yang konsumsi lagi, dia itu nanti mati, nggak ada yang konsumsi lagi ya dari makhluk hidup yang lain, disebut sebagai konsumen puncak. Konsumen puncak artinya tidak ada yang mengkonsumsi lagi. Nah, kita lihat. Nah, kemudian dia ini ya, contoh rantai makanan. Dalam rantai makanan berarti muter ya, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dekomposer dan produsen. Ini muter seperti ini setiap waktunya memang seperti ini. Ada saatnya tanaman dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kalau di sini contoh rantai makanannya adalah di lingkungan persawahan. Sawah ini seperti ini ya. Ada rumput atau padi, ada belalang, ada kakap. Kakap ternyata dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati. Jadi diurai oleh hewan pengurai atau dekomposer dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh produsen atau oleh tanaman. Nah, di laut juga sama. Di laut ada namanya fitoplankton. Ini pernah lihat ya, plankton? Plankton enggak? Iya ya. Fitoplankton ini, kalau ini fitoplankton ya, sama. Itu mengisahkan tentang hewan-hewan di laut ya. Kepiting ya. Nah, kalau di sini rantai makanan pada hewan laut, pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton. Kemudian fitoplankton menjadi makanannya zooplankton. Ya, fitoplankton menjadi makanannya zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini biasanya cenderung ikan-ikan hias nih, ikan-ikan kecil yang warna-warni, yang menarik ya. Di laut itu banyak ikan-ikan kecil yang menarik, yang lebih bagus ya. Kalau kalian melihat di televisi tentang dunia laut ya, di penyelaman ya, kalian pasti akan melihat ikan-ikan kecil ini. Nah, ikannya cantik-cantik, menarik sekali. Ikan sedang itu memakan ikan kecil, ikan sedang yang biasa kita konsumsi. Ada ikan tongkol, ada ikan pari, ikan macam ya. Kalian pernah makan ikan nggak? Gemar makan ikan ya. Ikan. Kemudian ada ikan besar. Ikan besar ini memakan ikan-ikan kecil. Sawah itu seperti ini. Kalian pernah makan ini nggak? Bisa makan ya? Ini apa sih? Belalang ya. Urutannya bagaimana dulu urutannya? Padi dimakan? Belalang. Belalangnya dimakan siapa? Kakaknya dimakan siapa? Ularnya dimakan? Elang. Elangnya mati, membusuk, ya, kemudian menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk hara, zat kimia yang kemudian menjadi penyubur tanaman. Jadi tanaman juga, manusia juga sama ya. Manusia kalau sudah diambil nyawanya, nanti dikubur zat-zat kita menjadi apa? Menjadi tanah yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh pengurai ya. Ya, ini kalau ini tingkatan yang lebih tinggi daripada ekosistem berupa rantai makanan. Tapi ini jaring-jaring makanan karena tidak selalu ini ya, tanaman itu dimakan oleh tikus saja. Jadi kumpulan dari rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan ini ya. Kambing juga makan tanaman. Kambing, kelinci juga makan dari tumbuhan juga. Tikus juga makan dari tumbuhan juga. Ya, kambing tuh daunnya apapun tanamannya. Biasanya kambing
makan daun-daunan. Kelinci juga sama, kangkung atau wortel kan berarti tanaman ya. Tikus juga sama, makanannya apa? Makanannya bisa tikus makan padi ya. Kemudian ya, anak-anak kenyang. Ya, kelincinya kenyang, jadinya nggak mau. Ya, kambing kalau kenyang juga nggak mau makan. Ya. Nah, kemudian serigala bisa makan kambing, bisa makan kelinci. Nah, kucing hitam bisa makan kelinci atau tikus. Kalian bisa mengerjakan limbah LKPD-nya. Ya. Ini tak bentuk kelompok-kelompok, kalian kerjakan diskusi dulu untuk LKPD ini didiskusikan dulu. Ini kelompok A ya, nanti salah satu ada yang menyampaikan hasil diskusinya. Ya, seperti itu. Nah, ini kelompok B. Ini disampaikan hasil diskusinya seperti ini ya. Nah, ini kelompok C. Jadi nanti kalau pas nyebutinnya di depan itu hasil diskusi kami dari kelompok B, bukan seperti itu ya. Dengan anggotanya, seperti anggotanya siapa aja? Namanya Faisal, ya. Terus Papan, anggotanya Suto. Adalah sebagai berikut hasilnya. Nah, nanti disebutin hasilnya. Ini kelompok B. Kelompok B bisa yang ini. Ya, kita diskusi dulu tentang ini rantai makanan ini, ya, tentang rantai makanan ini, tentang kerja peserta didik LKPD. Ini kalian membuat satu jaring makanan, ya, rantai makanan dari jaring-jaring ini. Ya, jadi ada beberapa alternatif ya, beberapa rantai makanan. Bisa ini, kesini, dimakan ini ya. Kalian tugasnya per kelompok adalah membuat rantai makanan. Ya, silakan diskusi dulu. Baik, salah satu nanti dibacakan di tempat nggak apa-apa, di tempat duduk kalian masing-masing. Kelompok A, hasil diskusinya apa? Bisa dibacakan. Yang keras, suaranya agar terdengar sama teman-temannya. Kelompok A, dibacakan tolong perwakilan hasil diskusinya. Baca aja, baca. Ya bisa. Yang kelompok A, betul nggak? Bisa nggak seperti itu? Betul ya, bisa. Yang kelompok B, sampaikan salah satu temennya yang suaranya keras, biar bisa terdengar. Kita diskusikan dengan temennya. Keras. Rumput dimakan belalang dimakan katak, katak dimakan kuda, dan elang dimakan elang. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan ular. Katak dimakan ular dimakan elang. Ya, ini salah satu rantai makanan. Jadi rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang. Yang kelompok C, ini benar ya, bisa ya, seperti itu ya rantai makanan salah satunya seperti itu. Yang kelompok C, bagaimana urutannya dari hasil diskusinya? Yang keras, bacanya keras. Bacanya nggak apa-apa. Ya, masukkan. Yang keras, baca diskusinya. Apa? Ularnya dimakan elang. Ya, rantai makanan ini bisa nih ya. Semut dimakan buah-buahan, dimakan semut dimakan laba-laba dimakan kadal dimakan ular dimakan elang. Yang kelompok terakhir, kelompok B, berarti rantai makanan keempat. Yang keras Mas Sandi. Pohon menghasilkan bunga, kemudian
menunjukkan 4 rantai makanan pada jari-jari makanan ini ya. Manusia posisinya sebagai apa manusia? Di rantai makanan konsumen. Konsumennya bisa saja konsumen tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tergantung panjangnya rantai makanan yang manusia itu makan. Bisa konsumen tingkat 1, contohnya Mbak Laura makan buah. Buah apa yang disuka? Semangka. Berarti Mbak Laura menjadi konsumen tingkat 1. Atau kita sebagai konsumen tingkat 2 apa? Berarti dia makan apa? Yang dari hewan berarti. Iya. Jadi makan ayam. Ayam itu hewan tingkat 2. Untuk refleksi pembelajaran kali ini kita sebagai pembelajaran di siang hari ini masuk ke kegiatan penutup ya, kegiatan penutup pada merefleksikan hasil belajar. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tentang rantai makanan, dan lingkungan. Adakah yang belum kalian pahami dalam materi ini? Jika salah satu makhluk hidup pada rantai makanan berkurang atau bertambah, lingkungan itu ya yang menyebabkan kita harus menjaga yang namanya ekosistem ya, sehingga tidak rusak. Kalau sudah rusak nanti terjadi ketidakseimbangan. Tugas kalian di rumah adalah baca pembelajaran selanjutnya. Bab selanjutnya setelah bab 2, bab 3 ya, tentang apa? Magnet, listrik, dan teknologinya. Jadi kita akan belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Nah, untuk Mbak bisa nanti menutup